Soal nomor 1, sebuah segitiga ABC dengan panjang sisi AB sama dengan 12 cm, sudut B sama dengan 70 derajat, dan sudut A sama dengan 60 derajat. Maka panjang sisi BC adalah, ini belum diketahui sudut C, jadi kita cari sudut C-nya dulu. Sudut C sama dengan 180 derajat dikurangi sudut A dan sudut B, yaitu 60 derajat plus 75 derajat. Sama dengan 180 derajat dikurangi 60 derajat ditambah 75 derajat, yaitu 135 derajat. Jadi sudut C-nya sudah ketemu, yaitu 45 derajat. BC per sin 60 derajat sama dengan AB per sin 45 derajat, karena sudut C sudah diketahui, yaitu sudah ketemu 45 derajat. BC per setengah akar 3, karena sin 60 derajat yaitu setengah akar 3 sama dengan 12 per setengah akar 2. 12 ini dari A, B. Lalu kita kalikan silang, BC kali setengah akar 2 sama dengan 12 dikali setengah akar 3. BC sama dengan 12 dikali setengah akar 3 per setengah akar 2. Karena ini sama, jadi kita coret. Sama dengan 12 dikali akar 3 per akar 3. Lalu dikalikan akar 3 per akar 2. Sama dengan 12 akar 6 per 2. Karena ini sama, jadi kita coret dan menghasilkan 6 akar 6. Jadi panjang sisi BC-nya yaitu 6 akar 6. Lanjut soal nomor 2, diberikan segitiga ABC dengan titik D pada AB dan titik E pada AC, sehingga terbentuk ruas garis DE. Jika AD adalah 5, BD 3, EC 6, AE 4, dan panjang BC-nya 8. Maka panjang ruas garis DE adalah, jadi kita mencari panjang ruas garis DE. Segitiga ABC kosinus BC kuadrat sama dengan AB kuadrat plus AC kuadrat dikurangi 2 dikali AB dikali AC dikali cos A. BC sudah diketahui 8, AB-nya 8, AC-nya 10. Lalu kita kuadratkan. Dikurangi 2 dikali 8 dikali 10 dikali cos A. Hasil dari 8 kuadrat yaitu 64. 8 kuadrat 64 dan 10 kuadrat yaitu 100. Hasil dari 2 kali 8 dikali 10 yaitu 160 cos A. 160 cos A sama dengan 64 ditambah 100 dikurangi 64. Cos A sama dengan 100 dibagi 20 per 160 dibagi 20 sama dengan 5 per 8. Segitiga ADE kosinus DE kuadrat sama dengan AD kuadrat plus AE kuadrat dikurangi 2 dikali AD dikali AE dikali cos A sama dengan 5 kuadrat plus 4 kuadrat min 2 kali 5 kali 4 dikali 5 per 8 sama dengan 25 ditambah 16 dikurangi 25, ya hasil DE kuadrat sama dengan 16. Lalu kita akarkan, akar 16 yaitu 4 cm. Jadi panjang garis DE adalah 4 cm. Perhatikan segi 4 ABCD berikut. Panjang AD adalah, di sini diketahui sudut A-nya 30 derajat, sudut B 45 derajat, dan sudut C 30 derajat. Panjang CD-nya 4 akar 3 cm dan panjang BC-nya 4 akar 2 cm. Kita mencari panjang AD-nya. AC per sin B sama dengan BC per sin A. Sin B yaitu 45 derajat dan sin A yaitu 30 derajat. Sin 45 derajat yaitu setengah akar 2 dan BC-nya sudah diketahui 5 akar 2 cm. Sin 30 derajat yaitu setengah. Lalu kita kalikan silang. Setengah kali AC sama dengan 5 akar 2 dikali setengah akar 2.
AC sama dengan 5 akar 2 dikali setengah akar 2 per setengah. Setengah kita coret sama dengan 5 dikali 2 yaitu 10. Lalu AD kuadrat sama dengan AC kuadrat plus CD kuadrat dikurangi 2 dikali AC dikali CD dikali cos 30 derajat. AD kuadrat belum diketahui, jadi kita tulis AD kuadrat sama dengan 10 kuadrat plus 4 akar 3 kuadrat. 10 ini dari yang sudah diketahui dan CD-nya sudah ketemu yaitu 4 akar 3 cm. Dikurangi 2 dikali 10 dikali 4 akar 3 dikali setengah akar 3. Karena cos 30 derajat yaitu setengah akar 3. AD kuadrat sama dengan 10 kuadrat yaitu 100 dan 4 akar 3 kuadrat yaitu 48 dikurangi 120 itu dari 2 kali 10 dikali 4 akar 3 dikali setengah akar 3. AD kuadrat sama dengan 28. 100 ditambah 48 dikurangi 120 yaitu 28. AD sama dengan 2 akar 28 yaitu 4 kali 7 sama dengan 4 akar 7 cm. Jadi panjang AD-nya yaitu 2 akar 7 cm. Tentukan luas segi 4 ABCD. Perhatikan segi 4 ABCD berikut. Sudut A 45 derajat dan sudut C-nya 60 derajat. Panjang AB-nya yaitu 5 akar 2 cm, panjang BC-nya yaitu akar 74 cm, panjang CD-nya yaitu 12 cm. AB kuadrat sama dengan AC kuadrat plus BC kuadrat dikurangi 2 dikali AC dikali BC cos 45 derajat. AB sudah diketahui yaitu akar 74 sama dengan AC kuadrat plus 5 akar 2 kuadrat dikurangi 2 dikali AC dikali 5 akar 2 dikali setengah akar 2 itu setengah akar 2 ini dari cos 45 derajat. 74 sama dengan AC kuadrat plus 50 dikurangi 10 AC. AC kuadrat plus 50 dikurangi 10 AC dikurangi 74 sama dengan 0. AC kuadrat dikurangi 10 AC dikurangi 24 sama dengan 0. AC plus 2, AC min 12 sama dengan 0. AC sama dengan min 2 atau AC sama dengan 12. Lanjut, luas segitiga ABC sama dengan setengah dikali AC dikali BC sin 45 derajat. Sama dengan setengah dikali 12 dikali 5 akar 2 dikali setengah akar 2. 12 bagi 2 yaitu 6. 6 kita coret sehingga menghasilkan 15 dikali 2. 15 kali 2 yaitu 30 cm. Luas segitiga ACD sama dengan setengah kali AC dikali AD dikali sin 60 derajat. Setengah dikali 12 dikali 12 dikali setengah akar 3. 12 kita bagi yaitu menghasilkan 6 dan ini juga menghasilkan 6. Sin 60 derajat yaitu setengah akar 3 sehingga mendapatkan 36 akar 3 cm kuadrat. Luas segi 4 ABCD. Luas segitiga ABCD ditambah luas segitiga ACD. Sudah ketemu, sudah diketahui yaitu luas segitiga ABC yaitu 30
dan luas segitiga ACD yaitu 36 akar 3 cm. Jadi luas segi 4 ABCD-nya yaitu 30 plus 36 akar 3 cm. Lanjut soal nomor 5. Sebuah kapal berlayar dari pelabuhan A ke pelabuhan B sejauh 200 mil dengan arah 35 derajat. Dan pelabuhan B, kapal itu berlayar sejauh 300 mil menuju pelabuhan C dengan arah 155 derajat. Jarak antara pelabuhan A ke pelabuhan C adalah, karena sudut B belum diketahui, yaitu sudut B dikurangi 180 derajat dikurangi 120 derajat. Sama dengan 60 derajat. Jadi sudut B-nya sudah diketahui yaitu 60 derajat. AC kuadrat sama dengan AB kuadrat plus BC kuadrat dikurangi 2 dikali AB dikali BC dikali cos 60 derajat. Sama dengan AB-nya yaitu 200, B-nya yaitu 300. Jadi 200 kuadrat plus 300 kuadrat dikurangi 2 dikali 200 dikali 300. Cos 60 derajat yaitu setengah. 200 derajat yaitu 40.000 dan 300 derajat yaitu 90.000. 2 dikali 200 dikali 300 dikali setengah yaitu 60.000. 40.000 ditambah 90.000 dikurangi 60 yaitu 70.000. Lalu kita akarkan. AC sama dengan akar 70.000 yaitu akar 10.000 dikali 7 sama dengan 100 akar per 7. Jadi jarak antara pelabuhan A ke pelabuhan C adalah 100 akar 7 mil. Persamaan bayangan garis Y sama dengan 2X min 3 karena refleksi terhadap garis Y sama dengan min X. Dilanjutkan refleksi terhadap Y sama dengan X akan memotong sumbu Y di titik Y sama dengan 2X min 3. MY sama dengan min 2. X aksen Y aksen sama dengan X aksen Y aksen. MY sama dengan X double aksen Y double aksen sama dengan Y aksen X aksen. X double aksen Y double aksen sama dengan min X min Y. X double aksen sama dengan min X sama dengan min double aksen. Y double aksen sama dengan min Y sama dengan min double aksen. Y sama dengan min X min 3. Y kita ubah menjadi Y sama min Y double aksen 2. X-nya kita ubah menjadi min X double aksen. Min 3-nya tetap. Min Y sama dengan min 2 X min 3 memotong sumbu Y sama dengan X sama dengan 0. Min Y sama dengan 2 kali 0 min 3. Min Y sama dengan 0 min 3. Min Y sama dengan min 3. Jadi Y sama dengan min 3. Ketemunya 0,3. Transformasi A plus 1, 1 min 2 yang dilanjutkan dengan 2, 1, min 1, min 3 terhadap titik A 2,3 dan B 4,1 menghasilkan A aksen 22, min 1 dan B aksen 24, min 17 oleh komposisi transformasi yang sama. Bayangan titik C adalah C aksen 70,35. Koordinat titik C-nya yaitu, kita mencari koordinat titik C-nya. M sama dengan transformasi 2 dikali transformasi 1. M sama dengan 2, 1, min 1, min 3. A plus 1, 1, min 2. Lalu kita dikalikan sehingga mendapatkan 2A plus 1, 2A plus 2 dikurangi 2, min A, min 3, min A plus 1 plus 6. A-nya yaitu 2,3
3, lalu kita aksenkan menjadi 22, min 1. 22 min 1 sama dengan 2A plus 1, 2A, min A, min 3, min A plus 5, 2, 3. 22 sama dengan 2A plus 1 plus 3, 2A. 22 sama dengan 4A plus 2 plus 6A. 20 sama dengan 10A. Sehingga A menghasilkan 2. M sama dengan 2 kali 2 plus 1, 2 kali 2. Min 2, min 3, min 2 plus 5. Sama dengan 5, 4, min 5, 3. C aksen 70,35. 70,35 sama dengan 5, 4, min 5, 3. X, Y. 5X plus 4Y sama dengan 70, min 5X plus 3Y sama dengan 35. Lalu kita jumlahkan, yaitu 7Y sama dengan 105. 105 ini dari 70 ditambah 35, sehingga Y sama dengan 15. 5X plus 4 dikali 15 sama dengan 70. 5X sama dengan 10, X sama dengan 2. Sehingga koordinat titik C-nya yaitu 2,15. Lanjut nomor 8. Bayangan kurva Y sama dengan X kuadrat min 1 oleh dilatasi pusat O dengan faktor skala 2. Dilanjutkan refleksi terhadap garis Y sama dengan min X. Maka jarak titik awal dengan hubungannya adalah X aksen Y aksen sama dengan 2, 0, 0, 2. X, Y sama dengan 2X, 2Y, ref sumbu Y. Min 1, 0, 0, 1. 2X, 2Y sama dengan min 2X, 2Y. X aksen sama dengan 2, min 2X menjadi X sama dengan setengah X aksen. X aksen sama dengan 2Y menjadi Y sama dengan setengah Y aksen. Y sama dengan X kuadrat min 1. Setengah Y aksen sama dengan min setengah X aksen kuadrat min 1. Lalu kita bagikan setengah Y aksen sama dengan setengah X aksen kuadrat min 1 dibagi min 4, yaitu 2Y sama dengan X kuadrat min 4 menjadi Y sama dengan setengah X kuadrat min 2. Suatu titik A min 2,3 diputar searah jarum jam sebesar 90 derajat terhadap 3, min 1 dan dilanjutkan refleksi terhadap garis Y sama dengan min X. Maka jarak titik awal dengan bayangannya adalah X aksen Y aksen sama dengan 0, 1, min 1, 0. Min 2, min 3, 3 min 1 plus 3 min 1 sama dengan 0, 1, min 1, 0. Min 2 dikurangi 3 yaitu 5. 3 min 1 yaitu 4. Lalu 3 min 1-nya tetap sama dengan 4, 5 plus 3 min 1 sama dengan 7, 4. X double aksen sama dengan min Y aksen sama dengan min 4. Y double aksen sama dengan min X double aksen sama dengan min 7. A min 2, min 3. A double aksen min 4, min 7. D sama dengan akar min 4 dikurangi min 2 kuadrat plus min 7 min 3 kuadrat sama dengan akar min 2 kuadrat plus min 10 kuadrat sama dengan akar 4 plus 100. 4 plus 100 yaitu 104. Akar dari 104 yaitu 2 akar 26. Jadi jarak titik awal dengan bayangannya yaitu 2 akar 26. Diketahui garis K seperti pada gambar. Garis tersebut ditransformasi dengan matriks 3, 2, 2, 1. Dilanjutkan dengan dicerminkan terhadap titik asal. Maka bayangan garis K adalah garis K melalui min 3,0 dan 0,5.
PG BX plus AY sama dengan A kali B. 5X min 3Y sama dengan min 3 dikali 5. Min 5 ini dari sini dan 3-nya dari sudut min 3. Min 5 min 3Y sama dengan min 3 dikali 5 yaitu 15. M pangkat min 1 sama dengan 1/3 dikurangi 4. 1 min 3 min 2 3. Kita kalikan sehingga mendapatkan min 1 2 2 min 3. X aksen Y aksen sama dengan 3 2 2 1. XY sama dengan 1/3 kali 1 dikurangi 2 kali 2. 1 min 2 min 2 3. X aksen Y aksen sama dengan min 1 3 2 min 3 X aksen Y aksen. Maka X sama dengan min Y aksen plus 2Y aksen. Y sama dengan 2X aksen min 3Y aksen. Lalu kita substitusikan ke persamaan awal. 3X min 5Y sama dengan 15. X kita ubah menjadi min X aksen plus 2Y aksen. Kita kurung. Dan Y kita ubah menjadi 2X aksen min 3Y aksen. Sehingga tertulis 3 min X aksen plus 2Y aksen min 5. 2X aksen min 3Y aksen sama dengan 15. Lalu kita jumlahkan sehingga mendapatkan 3X min 3X aksen plus 6Y aksen min 10X aksen plus 15Y aksen sama dengan 15. Min 13X aksen plus 21Y aksen sama dengan 15. X aksen sama dengan min X double aksen. Dan Y aksen sama dengan min Y double aksen. Min 13 X aksen kita ubah menjadi min X double aksen. Dan Y aksen kita ubah menjadi min Y double aksen. Sehingga tertulis min 13 min X double aksen plus 21 min X double aksen sama dengan 15. 13X double aksen dikurangi 21 Y double aksen sama dengan 15. Jadi bayangan garis K adalah 13X min 13X min 21Y sama dengan 15.